Nama saya Andreas Eko Saponyono. Bapak Ibu sekalian boleh panggil saya Andreas. Saya salah satu mahasiswa PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Bapak Ibu yang merayakan. Kiranya kita semua diberikan kesucian, diberikan keberkahan, semua hal yang baik boleh datang ke kita saat hari ini. Dan ini juga mengingatkan kepada kita menjadi hari yang boleh kita semakin bersyukur, semakin banyak hal hikmat yang bisa kita juga peroleh. Ini juga satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu, kami dari event organizer Great Plans boleh mengadakan webinar pada kesempatan kali ini. Tentunya ini bukan hal yang sangat mudah dan ini tidak lepas dukungan dari banyak pihak. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Universitas Siber Asia yang boleh memberikan kesempatan kepada kami, boleh belajar banyak hal, boleh melakukan kegiatan webinar ini sebagai salah satu bentuk luaran dari hasil salah satu mata kuliah yang ada. Selain itu, kami juga bersyukur untuk beberapa yang sudah mendukung dalam kegiatan hari ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada bantenpro.id yang boleh mensupport kegiatan hari ini dan juga dari IDPLP. Nah, kami mengucap syukur untuk setiap orang-orang pihak-pihak yang boleh mensupport kegiatan kami pada siang hari ini. Memang semua ini boleh terjadi berkat kerja keras juga panitia yang ada yang hadir pada siang hari ini. Yang mungkin sejauh ini sudah menghubungi Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu narasumber maupun peserta webinar yang hadir. Nah, Bapak Ibu tanpa menunggu lama-lama, sebelum kita memasuki pemaparan yang akan diberikan oleh para narasumber yang expert di bidangnya, saya akan sedikit nih ya menjelaskan, saya juga akan izin memanggil beberapa narasumber yang pada kesempatan siang ini akan sharing dengan kita. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan dan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, yang sudah bersama-sama dengan kita di sini, ada Bapak Riko Noviantoro. Halo, selamat siang Bapak Riko. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Riko. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya izin mengenalkan Bapak Riko ini. Jadi Bapak Riko ini, beliau tahun 2023 mengenyam pendidikan di LKYS PPNUS Singapura. Lalu di 2018 juga di salah satu kampus swasta di Jakarta untuk Magister Ilmu Administrasi. Lalu di tahun 2000 beliau juga salah satu mahasiswa di kampus negeri di Bandung sebagai sarjana sains terapan. Lalu pekerjaan beliau sangat banyak sekali, ini karir beliau dari tahun 2000 sebagai pekerja sosial di pengendalian masalah kemiskinan Jakarta, lalu 2004 juga di jurnalis bagian peliputan isu sosial, politik, dan pemerintahan, lalu di 2015 sebagai praktisi humas juga nih. Jadi di sini saya lihat juga banyak teman-teman dari komunikasi ya. Beliau juga praktisi humas, perancangan program kegiatan. Lalu di tahun 2017, beliau juga merupakan salah satu peneliti kebijakan otonomi daerah. Nah, kalau saya membaca CV-nya ini sangat luar biasa banget. Sepertinya saya nggak perlu kenalin banyak panjang detail, nanti beliau akan men-sharingkan sendiri dengan semua detail kekayaan informasi yang bisa di-sharingkan. Lalu kedua, kita juga punya nih narasumber yang luar biasa berhikmat dan banyak hal pengalamannya. Izin memperkenalkan, selamat siang Bapak M. Agus Muslim. Ya. Selamat siang, oke baik. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya, sudah boleh meluangkan waktunya. Jadi Bapak Ibu, Bapak Muhammad Agus Muslim ini merupakan anggota KPU Provinsi Banten. Beliau kelahiran di Ciamis, Bapak Ibu, dan beliau pendidikan terakhir itu S2 Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu pengalaman kepemiluannya juga banyak sesuai dengan tema kita nih ya. Beliau di tahun 2018 sampai 2023 merupakan Ketua Bawaslu Kota Tangerang. Lalu di 2017 sampai 2018 Ketua Panwaslu Kota Tangerang juga. 2013 sampai 2014 anggota Panwaslu Kota Tangerang. Jadi pengalaman berkaitan dengan pemilu beliau sangat expert sekali. Nah, saat ini beliau juga merupakan salah satu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, lalu juga pernah di Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat, lalu beliau juga untuk Koordinator Wilayah, Ketua Korwil Kota Tangerang Selatan, Wakil Ketua Korwil Kota Tangerang. Nanti untuk detailnya kita akan berkenalan masing-masing dengan
para narasumber yang luar biasa tentunya, Bapak Ibu peserta webinar, silakan boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, boleh di kolom chat. Nah, ini jadi informasi aja Bapak Ibu, kita hari ini akan banyak door prize yang akan kita bagikan. Salah satunya kita akan bagikan juga buku-buku yang diberikan langsung oleh Bapak Riko, ada sejumlah 5 buku yang nanti Bapak Ibu siap terima. Jadi silakan Bapak Ibu boleh kirimkan pertanyaan di kolom chat. Kita juga ada door prize berupa uang elektronik yang nanti kita akan kirimkan. Nah, tentunya kita berharap semua bisa mendapatkan kesempatan untuk boleh memperoleh door prize hari ini. Sebelum kita memulai nih rancangan pemaparan dari masing-masing narasumber yang luar biasa, izinkan pada kesempatan kali ini saya juga mengundang Bapak Muhammad Nur Ihsan sebagai perwakilan dari Universitas Siber Asia sekaligus dosen pengampu untuk mata kuliah Special Event Organizer. Kepada Pak Ihsan untuk boleh memberikan sambutan sepatah dua patah kata untuk kami semua dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Andreas sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama salam hormat saya kepada kedua narasumber. Di sini ada Bapak Riko dan Bapak M. Agus Muslim, ya, yang tadi sempat diperkenalkan oleh Mas Andreas selaku panitia, pembawa acara, juga moderator mungkin ya. Terima kasih Pak Riko, Pak Agus sudah berkenan membersamai walaupun ya ini di tanggal merah ya, luar biasa sekali. Semuanya mungkin beberapa di antara kita yang merayakan Hari Raya Idul Adha, tetapi terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah diluangkan, dan juga saya apresiasi untuk Mas Andreas, Mas Danang, dan teman-teman semuanya di sini sudah bisa menyelenggarakan acara yang memang sangat memiliki substansi yang sangat penting gitu ya, substansi yang diperlukan oleh kita semua, apalagi di tahun depan kita akan memasuki tahun politik mungkin ya. Berkenaan sedikit saja sebagai pengantar, mungkin berkenaan dengan tema yang diangkat tentang pemilu ya, yang dikhususkan pada generasi Z gitu ya, Gen Z itu memang kita teman-teman nanti boleh bertanya kepada Pak Riko juga Pak Agus ya, selaku praktisi juga akademisi mungkin ya, apakah ada kesesuaian atau tidak di dalam kita belajar secara teoritis dan praktiknya. Khususnya tadi sudah disinggung oleh Mas Andreas ataupun Mas Danang yang lain juga ya. Bagaimana sih sebetulnya praktik komunikasi politik ya di lapangan gitu. Bagaimana kesesuaian antara teori gitu ya. Ada teori agenda setting, ada teori spiral of silence ya. Kemudian juga yang memang yang cukup menarik menjadi perhatian kita adalah ada praktik-praktik post-truth ya, itu menjadi sebuah fenomena gitu ya. Informasi yang bermuatan atau bernada kebohongan ya, ketika disampaikan oleh tokoh masyarakat, tetapi itu sifatnya repetition ya, diulang-ulang, maka informasi yang sifatnya bohong atau keliru itu tadi diyakini dan justru dibenarkan gitu. Nah, itu menjadi salah satu perhatian kita juga, bagaimana sih dinamika komunikasi politik yang memang apakah ada kontradiksi antara teori dan praktik atau memang seperti apa. Mungkin nanti Pak Riko dan Pak Agus boleh share ke kita, ke teman-teman yang lain juga, bagaimana realitanya, fenomenanya juga, supaya menjadi suatu pemahaman yang komprehensif gitu di dalam apa ya, implementasi daripada praktik komunikasi politik. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya, kedua narasumber yang saya hormati dan juga panitia yang sudah pasti saya apresiasi. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir diberikan kelancaran, semuanya dari segi teknis dan dari segi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan untuk sambutannya, untuk menyemangati kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita mulai ke sesi pemaparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Riko, kita akan mulai dahulu nih Bapak Ibu. Boleh mungkin tulis di kolom chat. Saya mau dengar nih pendapat dari Bapak Ibu sekalian peserta webinar nih. Kalau Bapak Ibu mendengar nih melek pemilu, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu peserta webinar? Mungkin boleh tuliskan di kolom chat. Nanti
Kalau ada kalimat yang membuat kami tergelitik atau mungkin unik, kita kasih door prize yang pertama ya. Jadi silakan boleh Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat ketika mendengar kata melek pemilu, apalagi untuk Gen Z nih. Apa nih kira-kira? Mungkin boleh tulis kolom chat. Saya menunggu nih Bapak Ibu, silakan boleh tuliskan. Kita kasih door prize nih ya untuk Bapak Ibu boleh tuliskan. Oke, mungkin lagi mikir nih ya, Gen Z. Kalau saya dengar pertama kali tentang melek pemilu, berarti wah akan mulai nyoblos nih ya. Tahun depan mulai nyoblos nih ya. Duh, pilih siapa nih gitu kan ya. Kalau saya dari pemikiran saya seperti itu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang lain mungkin boleh kasih pendapatnya satu atau dua kata boleh kalau dengar kata melek pemilu. Apa nih kira-kira? Mungkin kalau saya tanya dulu ke Pak Riko nih, izin nih Pak Riko, kalau Pak Riko mungkin pertama kali dengar kata melek pemilu, apa nih Pak yang terpikir sekilas? Ya, pasti kalau kita anggap melek pemilu berarti aware lah, ya, gitu kita ya. Tadi dari seperti kata Aware. aware, peduli, Baik. partisipatif lah, gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Riko nih. Teman-teman yang lain, yuk boleh saya mau lihat apa sih yang teman-teman ingat atau terpikir pertama dengan kata-kata melek pemilu. Nah, ini kata-kata melek ini sepertinya beberapa kali sudah pernah digaungkan ya, beberapa kali nih. Saya mau dengar nih. Oke, mungkin kayaknya ada yang japri ke saya juga boleh kalau malu di umum. Teman-teman bisa kirim semua kan ya? Oke. Oh, ini ada yang japri ke saya. Oh, tergelitik katanya, tergelitik. Oke, baik. Ada kata tergelitik. Itu tergelitik dalam memilih kali ya. Oke, maaf saya izin mute. Oke. Oke, baik. Silakan mungkin teman-teman yang lain ada yang lainnya lagi yang terngiang dengan kata-kata melek pemilu. Apa sih yang terpikir? Iya, Kak Nida nih kayaknya mau ngomong nih. Kalau Kak Nida apa Kak terdengar kata melek pemilu? Nyoblos. Nyoblos. Oke, sama nyoblos ya. Baik. Oke, yang lain mungkin teman-teman boleh tulis di kolom chat kalau dengar kata ini kita mau kasih door prize nih teman-teman. Kita mau lemparkan door prize yang pertama nih ya. Oke, adakah yang dengar kata kalau melek pemilu itu apa? Oh, mungkin belum terpikirkan saat ini ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu salah satu tantangan belum terpikirkan sampai saat ini. Kita mungkin langsung, oh nih ada golput. Ya, ini golput bisa jadi. Ya, oke. Golput nih. Pemilihan DPR. Oke, baik. Ini teman-teman panitia tolong dicatat nih sudah ada 2 nama pertama yang mau apa namanya mau menuliskan argumennya, boleh dicatat. Kita kasih door prize langsung, masing-masing kita kasih dalam bentuk voucher elektronik ya. Untuk 2 orang ini nanti bisa tulis di panitia untuk nomor handphonenya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin sambil mikir gitu ya, sambil memikirkan, kita langsung saja untuk yang pertama, bagian pertama pemaparan dari Bapak Riko. Untuk Bapak Riko, dipersilakan. Ya, baik Mas Andreas, Bapak Ibu, Mas Agus izin saya ikut berdiskusi sama adik-adik kita ini, Pak Isan. Di-share oleh panitia ya. Izin Mas Agus. Siap, mangga. Mas, mohon di-share diskusi kita. Oke. Ya, adik-adik mahasiswa, ini semuanya nggak semua pasti mahasiswa ya, ada juga yang ini ya, bukan mahasiswa kali ya. Pertama saya ini juga menyatakan apa ini audionya agak ini ya, berisik ya, kresek-kresek ya. Kedengaran? Suara saya terdengar nggak Mas Andreas? Terdengar ya? Terdengar Pak, terdengar jelas Pak. Oke, siap. Iya, oke. Sudah terdengar jelas. Untuk mengawali itu ya, ini di Idul Adha
sama seperti panitia siap buka ya, saya ucapkan selamat Hari Idul Adha. Semoga di momen ini dengan semangat berkorban kita bisa lebih menyumbangkan makna yang kebaikan buat pemilu 2024 nanti. Kita bantu Mas Agus nih dan kawan-kawannya Mas Agus biar sukses. Ya Mas Agus ya. Ya baik, ini saya membawa tema pesta demokrasi Gen Z dan milenial, model demokrasi digital dan non partisan. Ini saya coba. Next slide, silakan. Ya, kalau kita baca populasi tentang generasi Z dan generasi milenial, ini data BPS ya, pasti juga teman-teman sudah membaca data ini. Ini menggambarkan sebuah fakta demografis yang luar biasa buat kita nanti, dan tentu kita nyebutnya sebagai Indonesia emas, harapannya bisa terwujud. Nah, momentumnya itu ada di pemilu ini sekarang lah. Bagaimana teman-teman yang adik-adik yang kita bilang akan menjadi generasi emas itu mengambil peran. Nah, ini momentumnya sekarang, tepat banget momentumnya. Teman-teman yang lahir di 1997, kemudian sampai 2012 dan 1991 sampai 1996 di generasi milenial dan generasi Z, ini momentum adik-adik untuk mengambil peran optimal. Meskipun belum menjadi semuanya menjadi pelaku utama dalam praktek politik, tetapi peran serta dari adik-adik yang generasi Z dan generasi milenial mempengaruhi banyak nanti. Dan ini memang sudah dipahami ya dan dibaca oleh partai politik kita di 2024, dan Mas Agus dan kawan-kawan juga sudah sangat memahami ini. Nah, banyak pertanyaan akan muncul dengan kita, bagaimana dengan generasi Z ini, bagaimana generasi milenial ini, apakah nanti pemilu ini menjadi bermartabat tanpa generasi Z atau acuhnya teman-teman generasi milenial ini. Karena kan bagaimanapun demokrasi ini secara prosedural akan dihitung dari jumlah pemilih, dan itu praktek demokrasi prosedural yang akan kita hitung nanti. Meskipun itu kita tidak menuju ke arah sana sudah, kita tidak fokus pada arah itu. Kita butuh berdemokrasi yang berkualitas. Maka kemudian kata kualitas itu kita masukkan ke dalam adik-adik generasi milenial, generasi Z dan generasi milenial. Angkanya cukup signifikan, 75.490.000 generasi untuk generasi Z. Kemudian 69 juta lebih juga untuk generasi milenial. Itu dengan sensus di tahun 2020. Nah, angka itu luar biasa sekali, dan memotret perubahan politik nanti di 2024, baik di Pilpres maupun pada Pilkada November nanti. Next slide. Slide berikutnya, ya. Nah, ini yang perlu kita baca lebih mendalam. Bagaimana teman-teman di karakter generasi Z dan generasi milenial. Sejumlah literatur sejak fenomena klasifikasi generasi itu dibikin, sudah coba dibaca sedemikian rupa dengan perilaku-perilaku generasi Z dan generasi milenial itu. Dan yang sangat dekat pasti emang melek teknologi. Berbeda ya generasi Z dengan era saya ya. Saya ini kan masuk anak yang di generasi X ya. Tumbuh dalam teknologi yang bertahap. Sementara generasi Z ini tiba-tiba generasi milenial tumbuh dalam teknologi yang sudah mapan dan punya kemajuan luar biasa. Maka kemampuan dia untuk bermain-main dengan teknologi itu menjadi luar biasa. Jadi menjadi penting dan mengambil peran yang strategis. Kemudian terkenal dengan istilah tech savvy. Generasi Z itu yang orang yang sangat-sangat ramah tanpa harus belajar buku manual interaction itu. Udah, saya pikir teman-teman generasi Z dan generasi milenial itu udah nggak perlu asal ada teknologi depan matanya, dia sudah langsung bisa mengoperasionalkan teknologi itu tanpa harus membaca buku manual. Beda dengan saya harus baca buku manual dulu ya. Ini fungsinya apa, ini bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Dengan sekali diserahkan alat, dia dengan melakukan observasi singkat, dia langsung bisa melakukan operasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kreativitas. Ini saya perlu nyampaikan ini agar kita bisa masuk nanti sebetulnya apa pertanyaan esensi. Kalau tadi di depan saya sudah bikin pertanyaannya adalah demokrasi digital dan non partisan. Apakah
seperti itu akan terjadi. Kalau itu benar, maka KPU harus tunggang langgang mengejar ketertinggalannya. Karena ternyata mereka menjadi generasi non-partisan. Nah, kemudian kreativitas. Ya, kita lihatlah bahwa emang generasi di Z ini sangat luar biasa kreativitasnya. Mampu membuat konten-konten yang lebih cepat, kemudian mengedit dengan sangat rapi, dengan pilihan-pilihan kata juga yang lebih baik. Yang itu kemudian membuat kita menjadi nyaman. Dia sudah mampu melakukan multi platform ya, menggabungkan antara gambar, kemudian audio, kemudian desain grafis, kemudian teks itu bisa tampilkan dengan cara yang sangat baik, ditambah lagi dengan kemampuan tata letaknya. Kemudian ya yang perlu ditangkap adalah mereka juga menjadi pribadi yang lebih mudah menerima perbedaan, karena informasi yang diterima oleh generasi Z jauh lebih cepat. Ya, bagi dia itu informasi suatu hal yang gampang sekali didapatkan. Berbeda dengan era sebelumnya yang harus membeli atau mendapatkan akses untuk mendapatkan sebuah informasi. Sekarang informasi begitu melek bangun tidur, kita sudah dapat rentetan informasi yang luar biasa. Sampai kemudian kita mau tidur lagi juga informasi berlimpah. Dan yang menarik menurut saya generasi Z ini adalah punya kepedulian. Ini di sisi baiknya, tentu ada sisi lain yang akan kita, tapi saya nggak mau memperlihatkan sisi buruknya dari teman-teman generasi Z dan milenial. Ini agar tumbuh sebuah optimisme. Media sosial itu yang tumbuh sekarang, generasi Z mampu menggerakkan itu dalam fungsi-fungsi yang luar biasa lah ya. Misalnya membantu kawan yang tidak punya sepatu ya, kemarin kita sahabat rame, akhirnya mereka bisa sumbangan. Kemudian ada pedagang yang dia nggak beli, orang itu emang generasi Z itu mungkin ingin beli tapi dan jumlahnya sedikit. Nah, dia punya upaya yang pengen bagaimana si penjual itu bisa dapatkan sesuatu yang lebih, maka dia posting gambar itu kan, dan kemudian punya dampak. Nah, itu akan bukti-bukti bahwa mereka punya kepedulian yang cukup besar dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang pasti juga generasi Z dan generasi milenial adalah kelompok generasi yang senang berekspresi. Nah, ini yang sesuatu yang tidak muncul di era sebelumnya. Untuk ekspresi itu dulu sangat dibatasi. Sekarang sudah sangat mudah untuk melakukan ekspresi itu. Bahkan fasilitas untuk menyampaikan ekspresi itu juga luar biasa. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini saya pengen langsung masuk ini hal yang menarik. Inilah fenomena generasi Z dan generasi milenial. Pasti semua ingat dengan kasusnya Bima atau Sarifah, atau sebelumnya juga sudah pernah ada. Ini bukan hal yang baru. Kalau kita baca artikelnya Mas Ulil Absar, ini adalah fenomena praktek demokrasi ala generasi milenial yang ke depan. Artinya mereka secara mandiri mengolah data, menyampaikan informasi dengan kemampuan menganalisis, kemudian menyampaikan kritik itu lewat media sosial dan langsung berdampak. Kasus Bima itu saya pikir di Lampung banyak orang yang tahu bahwa jalan itu rusak. Banyak banget. Partai politik, anggota DPR pasti tahu juga. Bahkan aparatur pemerintahan juga sangat. Tetapi berbeda dengan sosok Bima ini, anak generasi yang melihat itu dari sudut data, kemudian mengolahnya sedemikian rupa dan memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan aspirasi. Hingga presiden pun akhirnya turun ke lapangan kan? Ya Mas Andreas ya. Ini sebuah langkah baru model praktek demokrasi yang berbeda di sebelumnya. Kalau dulu kita butuh sebuah sarana sendiri, datanglah ke kantor bupati menyampaikan aspirasi atau ketemu dengan anggota DPRD untuk menyampaikan hal itu. Sekarang tidak, mereka secara mandiri bisa melakukan. Itu Bima untuk kepentingan publiknya. Di sisi sebelahnya ada Sarifah untuk kepentingan keluarganya. Lagi-lagi ini bicara tadi karakter teman-teman generasi Z dan milenial punya kepedulian yang besar sebetulnya. Mereka bukan generasi yang dingin, bukan generasi yang beku. Mereka generasi yang mampu melihat jauh ke dalam. Mereka merasakan sesuatu yang tidak diharapkan, mampu merasakan fenomena di mana ada ketidakadilan sih. Nah, mereka berjuang dengan cara mereka. Nah, inilah yang kemudian kalau kita membaca juga Habermas tentang demokrasi deliberatif, inilah sebetulnya prakteknya. Juga Habermas bahkan sebelum praktek demokrasi
ketika Partai Demokrasi itu tumbuh sudah ada ini, cuma final itu belum menguat. Ketika itu kan partisipasi lebih bersifat keterwakilan, dialog-dialognya harus datang ke DPRD atau ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi karena kita punya fungsi keterwakilan. Bima Sarifah tanpa melewati jalur itu, diputus jalur itu. Kalau bahasa Ul Absar ini bisa menjadi jalan lain, bahkan menjadi jalan mati bagi partai politik. Itu fakta bahwa generasi Z dan generasi milenial tanda petik tidak percaya sama partai politik. Dan kalau ini terus dibiarkan, maka mekanisme demokrasi akan berubah. Tidak lagi lewat jalur partai politik. Setiap individu bisa melakukan perannya masing-masing, menggalang gerakan cara kolektif tanpa simbol-simbol apapun, kemudian menyampaikan suara itu ke dalam ruang-ruang publik. Dan partai politik akan kehilangan peran. Padahal konstitusi kita mengatur mekanisme pemilu itu lewat partai politik. Nah, kalau ini tidak diantisipasi sedemikian rupa oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu bersama DKPP ataupun Bawaslu tidak melakukan upaya-upaya yang baik terhadap donasi ini, maka akan berubah nanti dalam waktu ya mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun akan datang, akan berubah ini. Kalau tidak kemudian kita mengajak generasi Z dan generasi milenial untuk ngikutin alur yang sudah kita siapkan secara konstitusional, secara undang-undang bahwa penyampaian aspirasi, peluang merebut kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan atau untuk melakukan perubahan itu ada jalur-jalur yang sudah dipersiapkan. Kalau partai politik juga tidak melakukan pembaruan, maka semua gerbong itu akan tertinggal dan generasi Z dan generasi milenial akan membuat pola model baru yang dianggap lebih sesuai dengan pemikiran mereka. Sebelum ini saya sempat baca bukunya Stella M. Ross dan Astrid de Ross. Itu judulnya The Political of Millennial. Buku itu menceritakan tentang praktek demokrasi yang ada di Amerika. Hampir sama juga. Bahkan Stella Ross dan Ashley itu meyakini bahwa ini akan menjadi fenomena demokrasi di seluruh dunia. Ketika generasi Z dan generasi milenial itu mengambil peran. Di Amerika juga begitu. Generasi Z dan generasi milenial mempengaruhi banyak tentang konsentrasi politik di Amerika. Pemilu Amerika besok ini juga, ini kan juga banyak generasi milenial di sana yang akan mengambil peran. Dan sebagian pengamat politik di Amerika sudah juga memperhatikan ini. Makanya para wakil rakyatnya juga berusaha untuk menjangkau teman-teman generasi milenial di Amerika agar bisa menyampaikan ruang-ruang yang lebih sesuai dengan harapan praktek demokrasi seperti mana biasanya, artinya ada keterwakilan dan seterusnya. Karena kalau di Amerika sesuai dengan bukunya Ross itu perilaku generasi Z dan milenial di Amerika itu sangat progresif, mempengaruhi pemikiran-pemikiran lembaga-lembaga perwakilan di sana. Jadi hampir banyak anggota-anggota wakil rakyat di DPR, anggota di Amerika itu lebih banyak mendengar dari suara-suara generasi Z dan generasi milenial ini. Karena kalau nggak didengar, suara mereka bisa lebih nyaring daripada suara anggota DPR-nya di Amerika. Nah ini yang akhirnya versinya Ambrose dan aslinya akan jadi fenomena yang meluas di banyak negara. Dan salah satu Indonesia sudah terjadi. Bima menjadi sosok yang potret di mana generasi itu melakukan praktek demokrasi di luar jalur yang biasanya. Oke, berikutnya. Nah ini, kalau tadi kita sudah diskusi sedikit, maka apa yang terjadi dengan tren demokrasi digital di ke depan? Tentu karena ruang publiknya menjadi lebih luas, maka partisipasi publik juga lebih banyak. Kemudian kombinasi antara pemanfaatan teknologi terbuka juga pasti akan lebih cepat. Dan yang pasti berbasis data dan fakta seperti yang disampaikan oleh Sarifah, oleh Bima. Dan fenomena yang berikutnya adalah individual dan partisan. Karena merasa bahwa tanpa partai politik, tanpa dengan aksi secara kolektif, saya bisa bikin pengaruh terhadap sebuah kebijakan. Seperti dilakukan oleh Bima. Itu akan dicontoh oleh yang lain. Sarifah
juga begitu. Banyak sekali contoh yang menyebutkan bahwa perilaku individual, suara-suara wakil rakyat, suara-suara rakyat yang kemudian disampaikan dengan data, kemudian ditunjukkan dengan fakta-fakta yang realistis, kemudian dilakukan pembandingan, komparasi, kemudian dilempar ke ruang publik, hingga kemudian pemerintah dalam pengertian yang dikritik jadi kelompok yang ditekan. Dan pemerintah nggak bisa buat banyak. Padahal situ ada wakil rakyat yang harusnya mampu juga menjangkau konstituennya, kalau kita anggap begitu ya. Harusnya dia bisa melakukan dialog itu, tetapi gagal. Contohnya ada yang dilakukan oleh teman-teman tadi di Lampung, itu bukti bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan komunikasi itu di legislatif kita. Atau mungkin juga pemerintah terlalu banyak menutup ruang dialog itu. Sehingga BIMA itu bisa melakukan aksi tunggalnya dan langsung bisa mempengaruhi banyak hal. Bahkan bisa viral. Saya sempat dengar tweetannya itu sudah menjadi juga materi pemberitaan di media luar negeri. Nah ini yang tadi kata Stella Rose, saya pikir ketemulah. Atau kalau kita tarik dengan teorinya Jürgen Habermas, kira terbuka ruangan itu. Yang dulu dibatasi oleh sekelompok orang, atau sekelompok orang yang telah diwakilkan memiliki akses, bisa mainkan peran itu, sekarang nyaris diacak-acak dengan fenomena teknologi. Nah, non-partisan itu artinya mereka tidak lagi bicara saya dari kelompok mana. Mereka menghilangkan simbol-simbol pribadi, simbol-simbol individualnya. Mereka lupa, mereka tidak lagi menggunakan paham satu ideologi partai politik. Bagi dia ketika ada sesuatu yang mengganggu, itu dia akan sampaikan. Oke, berikutnya. Ini tinggal 2 slide lagi katanya. Nah, maka kemudian yang jadi tantangan adalah seperti tadi katakan oleh Pak Ihsan ya, saya sangat bahwa fenomena karena berlimpahnya data, maka semua orang bisa melakukan upaya memanipulasi data. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Hingga pertarungan berita palsu di era 2024 itu akan menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Suatu yang bagaikan air hujan yang akan datang terus. Kita hadap kiri, hadap kanan, ke atas, ke bawah, tidur, makan, sholat, atau apapun. Hujan berita palsu akan datang betul-betul. Nah, hal itu semakin diperkeruh dengan para wakil rakyat kita, calon wakil rakyat kita ya, dan pemimpin yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 itu masuk dalam ruangan berita palsu itu, dalam isu-isu itu, gagal menyebutkan dirinya sebagai apa, menemukan ide yang orisinalnya dia, agar tidak masuk dalam ruangan itu, ya dia bisa membuat gelombang sendiri, yang gelombang itu akan diikuti oleh para pengikutnya, bahkan bisa mempengaruhi kelompok lain. Ini malah enggak, kita sibuk dengan isu-isu berita palsu itu, saling kemudian mengkritisi dan seterusnya, dan itu makin membuat masyarakat kita menjadi bingung dan pasti jengah dengan hal kayak gitu. Nah, yang kemudian yang jadi ancaman di pemilu 2024 adalah politik identitas. Ini fenomena yang hampir terjadi juga di beberapa negara praktik demokrasi ini. Praktek politik identitas dalam pengertian ini adalah yang memanfaatkan simbol-simbol untuk kepentingan untuk menyerang dengan negatif. Bukan sebuah simbol-simbol yang menunjukkan bahwa dirinya adalah A, tapi menyerang simbol lain untuk kepentingan mendapatkan manfaat. Ini yang saya maksud dengan politik identitas. Kalau bahwa saya Riko adalah ini itu memang identitas saya, tapi kemudian menyerang identitas orang lain, memanfaatkan data orang lain, itu yang saya pikir juga bukan sesuatu yang baik dalam praktek pemilu 2024 nanti. Dan yang berikut, karena ini era digital, era teknologi, pasti cyber attack, dan yang tidak bisa dinaik dalam politik uang. Maka dari semua fenomena ada kesimpulan yang saya sampaikan. Mohon dibantu. Next slide. Nah ini, dari forum inilah saya mengajak adik-adik generasi Z dan generasi milenial, ayo doronglah suara politik gagasan.
apa tokoh sosok seperti Bima, seperti teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa ini bisa melakukan itu. Sampaikanlah gagasan yang besar, gagasan yang bagus di dalam ruang-ruang publik. Ini salah satu cara kita untuk tadi melawan hoax, melawan politik identitas dan seterusnya. Kemudian ya pasti karena adik-adik generasi Z dan generasi milenial di depan saya adalah mahasiswa, tugas seorang ilmuwan adalah mampu memisahkan antara minyak dan air. Itu tugasnya seorang ilmuwan. Agar apa? Agar bisa membedakan mana yang minyak, mana air. Ketika dia memilih minyak, itu udah lain persoalan. Atau memilih air, itu lain persoalan. Tapi kita harus mampu membantu publik untuk bisa membedakan minyak dan air. Atau menghapus debu di atas kaca. Itu suatu yang harus beban moral yang para ilmuwan. Agar masyarakat ini tidak dalam campuran yang luar biasa dan itu merusak masa depan kita. Dan yang ketiga, tegakkan hukum. Dan ini yang bisa bermain adalah KPU. KPU ya kita pasti berharap bukanlah wasit yang bermain bola. KPU harus berani benar-benar jernih dalam praktek pemilu ke depan. Apa hanya masalah menghitung, hanya masalah momen yang kita anggap di bulan Februari dan November ini. Tapi kalau ada persoalan hukum di situ, tegakkanlah. Dan ini menjadi pintu di mana generasi Z dan generasi milenial punya kepercayaan terhadap mekanisme politik di tahun 2024. Saya khawatir kalau ini gagal penegakan hukum itu, maka pemilu yang akan datang akan menjadi lebih tidak baik perjalanannya. Dan yang terakhir, ayolah semua entitas anak bangsa ini berpartisipasi penuh dalam praktek demokrasi ini. Bukan hanya persoalan menyoblos, bukan. Menyoblos hanya persoalan sederhana. Sejak awal kita sudah melakukan gagasan-gagasan politik gagasan, memilih kandidat yang terbaik, mengawal kandidat itu bekerja, dan mengajak dia untuk bertanggung jawab ketika ada kesalahan dalam prakteknya. Dan kemudian kita bisa juga membangun kembali pemerintahan yang lebih bermartabat. Jadi sejak hulu dengan hilir, kita nggak akan terputus. Kita tidak putus dalam praktik demokrasi yang hanya sekedar mencoblos. Kita ikut sejak awal penyampaian gagasan itu, kemudian mengawal proses pemilunya, ikut dalam perhitungannya, kemudian mendampingi dalam proses hukumnya, dan hadir dalam saat pelaksanaan pemerintahannya. Kita harus hadir dari hulu sampai ke hilir proses demokrasi itu. Saya pikir inilah uraian dari saya tentang sedikit ayat kita bisa diskusi lebih banyak, dan saya lebih percaya bahwa adik-adik dan nanti ada Mas Agus yang jauh lebih memahami tentang kondisi praktek demokrasi atau khususnya praktek pemiluan. Silakan, terima kasih Mas Andreas. Baik, terima kasih Pak Riko untuk pemaparannya luar biasa banget nih. Tadi banyak hal yang untuk mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin ini memilih pertama kali ya untuk di pemilu 2024 nanti. Kalau kita lihat tadi banyak hal yang sudah disampaikan, baik dari background yang saat ini kita lihat kondisi. Ini just info saja Pak, saya ingin sedikit sharing. Saya dari Lampung Pak kebetulan, cuma memang saat ini bekerjanya di daerah Jabodetabek. Jadi ketika kemarin lihat keviralan itu juga jadi tergelitik tadi dengan PowerPoint-nya Pak Riko ya berkaitan dengan hal itu. Oke, terima kasih Pak Riko untuk pemaparannya. Bapak Ibu peserta webinar, jangan lupa jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat. Nanti kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, dan kita nanti akan berikan door prize nih. Kita masih banyak di sini berupa e-money, juga ada buku yang nanti akan diberikan langsung dari Pak Riko. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke narasumber kedua nih yang juga luar biasa sekali di bagian pemilu nih. Beliau ini mengawasi secara langsung mungkin hal-hal praktik yang terjadi di lapangan. Beliau juga sangat menguasainya. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Andreas. Suara saya terdengar, Mas? Halo? Terdengar Pak, Mas, terdengar Pak suaranya, sudah jelas banget Pak. Terima kasih Mas Andreas. Yang saya hormati dan saya banggakan ada Mas Isan ya, selaku stakeholder yang membersamai hari ini. Lalu ada Mas Eko
sebagaimana apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia bahwa pemilu ini pertanyaannya mau dibawa kemana, sejauh mana kita punya peran khususnya generasi Z ini yang mampu mengelaborasi memberikan sebuah pandangan-pandangannya yang memastikan pada titik pemilu ini agar betul bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas pemilu langsung membebaskan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita forum webinar nasional. Mohon maaf, Pak Agus. Ya. Pak Agus boleh minta tolong untuk seperti mikrofonnya kurang lebih dekat. Ya, oke. Cukup? Ya, cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati, hari ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Tito kaitan dengan aspek-aspek fungsi dari generasi Z. Generasi Z itu kalau tidak salah kelahirannya di tahun 99 ke sekarang ya, sampai sekarang gitu yang tadi melek pemilunya, melek kaitan dengan teknologinya luar biasa yang ini jika dioptimalkan akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan pemilu di Indonesia. Mungkin saya memperkenalkan diri sebelum jauh lebih saya menyampaikan materi. Saya di KPU Banten kebetulan kemarin baru dilantik di tanggal 24 Mei, baru 1 bulan lebih 4 hari. Sebelumnya saya di Bawaslu Kota Tangerang dari tahun 2017 sampai kemarin sampai selesai dilantik tahun 2019. Materi saya ada kan ya. Saya mungkin acuannya tidak kepada materi nanti tinggal di-share saja ke kawan-kawan. Kita lebih banyak nanti saya sampaikan melalui globalnya saja nanti kita lebih lanjut. Nah, pemilu ini kan bagian dari penjawantahan demokrasi. Suara rakyat adalah suara di mana tidak bisa dipungkiri bahwa one man one vote, siapa yang kita pilih itulah yang kemudian kita yakini dalam konteks pemilihan ya, baik pilpres, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi kota kabupaten. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwa dalam pemilu ini ada 3 lembaga yang terlibat. Kalau kita sebut adalah konsep rezim pemilu itu ada 3. Yang pertama adalah Dewan Kehormatan Pilkada Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang 7 itu ada KPU dan ada Bawaslu. Nah, pada sisi implementasi pelaksanaan secara regulasi, KPU adalah bertugas melaksanakan peraturan-peraturan teknis atau kegiatan-kegiatan teknis kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Sementara Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi pekerjaannya KPU, kira-kira begitu. Baik itu kaitan dengan administrasi, kaitan dengan pelanggaran, gitu kan, itu Bawaslu yang mengawasi. Kita melaksanakan tugas pengawasan, melaksanakan tugas teknis dari pemutahiran data sampai rekapitulasi sampai kita menetapkan calon-calon yang terpilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, pertanyaannya hari ini adalah
sejauh mana teman-teman ini peduli terhadap pemilu. Saya menyampaikan dalam forum yang mulia ini, suksesnya pemilu itu ada dua. Sukses proses dan sukses hasil. Sukses proses apa? Sukses proses adalah jangan sampai dalam proses penyelenggaraan pemilu dari tahapan yang sudah kita jalankan misalkan itu mengandung cacat, mengandung dugaan atau pelanggaran, baik itu yang pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu ataupun di dalamnya ada. Nah, ini adalah proses yang harus clear dan persoalan-persoalan. Bahkan tadi misalkan Ariko menyampaikan ada money politik, ada ujaran kebencian, ada politisasi sara misalkan, atau tadi ada lebih disampaikan oleh Pak kaitan dengan penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini yang harus kemudian KPU bisa meyakinkan kami, meyakinkan masyarakat apa yang sudah dilakukan betul-betul itu dijalankan tanpa ada sedikit pun persoalan-persoalan yang dapat menjadi residu di kemudian hari. Nah, proses ini KPU harus yakin. Jangan sampai justru nanti KPU yang menjadi troublemaker, menjadi persoalan, menjadi lembaga yang tidak bisa diyakini oleh publik bahwa memberikan sebuah nilai-nilai yang tidak baik dalam demokrasi yang seharusnya memberikan nilai positif justru misalkan sebaliknya. Nah, ini tantangan KPU yang harus kemudian bisa memberikan harapan bahwa demokrasi di Indonesia ini KPU harus menjadi leading sector terdepan untuk meyakinkan bahwa proses yang dijalankan ini betul-betul keluar tanpa ada sesuatu apapun yang dapat menghambat proses demokrasi. Dan insya Allah karena saya ada di KPU Banten misalkan Provinsi Banten, insya Allah kami sudah sepakat di KPU Banten dengan jajarannya di 8 kota kabupaten misalkan kita akan mengawal proses demokrasi ini tanpa kecurangan, tanpa money politik, tanpa nilai sedikit dalam konteks yang negatif. Itu yang akan kami sampaikan dan akan kami jalankan dan akan kami berikan kepada publik, rakyat khususnya umumnya bangsa Indonesia, bahwa pemilu yang harus dijalankan oleh KPU itu betul-betul clear dari persoalan pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pidana pemilu ataupun sengketa pemilu, sengketa proses. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian, bahwa bagi KPU suksesnya pemilu itu yang kedua adalah sukses hasil. Apa yang dimaksud sukses hasil itu adalah apa yang sudah ditetapkan oleh KPU, diketuk oleh KPU siapa pemenangnya, misalkan dalam pemilihan presiden, DPD, DPRD, kota kabupaten, jangan sampai persoalannya justru nanti memenangkan karena digugatnya penetapan dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang juga KPU akan sekuat tenaga memberikan keyakinan bahwa apa yang ditetapkan tidak menjadi objek gugatan nanti di Mahkamah Konstitusi. Karena bagi KPU, ketika ketetapan KPU ini menjadi objek dari sebuah persoalan kepemiluan, ini adalah musibah bagi KPU. Sangat tidak baik dalam
konteks penetapan, karena kalau KPU kemudian digugat oleh peserta pemilu, oleh publik, apa namanya, oleh masyarakat peduli kepemiluan misalkan, ini menjadi problem tersendiri. Oleh karena itu, adik-adik, dalam konteks KPU memiliki kewajiban, tugas dan fungsinya untuk benar-benar dijalankan dengan baik-baik, sampai prosesnya banyak cacat, hasilnya banyak gugatan. Nah, ini yang betul-betul menjadi pedoman kami untuk betul-betul bahwa pemilu ini harus clean dan clear dari problem-problem yang tadi saya sebutkan. Nah, sukses hasil yang selain apa yang tadi sampaikan juga peningkatan partisipasi pemilu itu juga menjadi tolak ukur kami. Jangan sampai besok misalkan dalam pemilu tahun 2024 pemilihnya di bawah 50% misalkan, atau yang golputnya terlalu banyak. Nah, ini juga bagian dari tantangan KPU bagaimana kemudian karena KPU, Bawaslu, DKPP, khususnya KPU dan Bawaslu tidak bisa bekerja tanpa ada bantuan dari publik, khususnya misalkan hari ini kita sedang berdiskusi dengan rekan-rekan generasi Z. Nah, generasi Z yang tadi juga disampaikan oleh Pak Riko bahwa teman-teman sudah melek teknologi, teman-teman sudah melek informasi, teman-teman sangat peka terhadap persoalan yang ada dalam konteks sosial, politik, ekonomi. Misalkan hari ini saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, apa sih yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan? Kira-kira begitu. Nah, saya juga sangat mengapresiasi tadi yang disampaikan oleh Pak Pro misalkan. Ayo, kalau kita sepakat atas apa yang menjadi pedulian kita hari ini terhadap bangsa dan negara, tidak hanya menghujat, tidak hanya memberikan stigma negatif bahwa negara ini harus peduli terhadap rakyatnya, negara ini harus care terhadap bangsanya, negara ini harus respon cepat terhadap bangsanya, dan hari ini pemilu perlu respon dan KPU sekali lagi hanya menjalankan teknis roda organisasi dalam setiap tahapan pemilu. Nah, siapa yang menyempurnakannya? Nanti rekan-rekan. Saya tunggu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemuda, kita sebagai generasi yang peduli terhadap bangsa negara. Hari ini mari kita bekerja sama. Hari ini berikan kontribusi rekan-rekan kepada bangsa. Hari ini saya meminta atas nama pribadi dan lembaga. KPU sudah punya komitmen bagaimana kemudian peduli terhadap demokrasi, pemilu yang baik, pemilu yang berkualitas, pemilu yang tanpa didasari oleh kecurangan-kecurangan, oleh sesuatu yang justru akan memberikan kontribusi negatif kepada bangsa dan negara ini. Ayo kita bekerja sama. KPU mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya hari ini generasi Z yang ada di forum ini. Sejauh mana kira-kira pedulian rekan-rekan kita. Jangan sampai nanti kita menyesal ujung-ujungnya KPU yang disalahkan. Ini gara-gara KPU ini kerja yang nggak benar. Nah, ini jangan sampai terjadi ini di pemilu 2024. Sementara pada sisi yang lain, misalkan rekan-rekan juga diharapkan oleh kita untuk peduli pada sisi itu tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap tahapan ini. Karena KPU, sekali lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riko, ini bukan sekedar nyoblos, bukan sekedar memilih. Apalagi misalkan hari ini kita tahu bahwa pemilih itu terbagi kepada beberapa kategori. Ada pemilih militan, ada pemilih apatis, ada pemilih pragmatis, ada pemilih yang cuek.
terhadap proses demokrasi. Banyak ada di yang selalu menyampaikan pabrik dan sering saya dengar peduli amat sama pemilu. Oh, pemilu begitu-begitu saja. Nah ini kadang-kadang stigma pernyataan statement yang kadang-kadang memberikan sebuah lebih baik golput, nggak ada pedulinya, nggak ada pentingnya itu pemilu. Nah ini yang begini-begini ini harus dilawan oleh oleh kita semua, nggak bisa dilawan dan dilakukan sendiri oleh KPU Indonesia. Tapi peduli apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riko juga itu betul. Misalkan hari ini pemilihnya anak muda ini banyak sekali. Tadi hampir 70% Pak Riko sampaikan. Dan rata-rata pemilih pemuda ini luar biasa. Maka kalau kemudian besok pemilihnya sekali lagi pemilihnya tidak mau dari generasi muda, walaupun variannya macam-macam gitu. Pemilih pemula ini, pemilih pemula ini variannya sangat banyak sekali gitu. Tapi pada sisi pemilih yang notabene adalah pemilih pemula dan anak muda ini sangat mendominasi di pemilu tahun 2024. Nah, saya berharap kepada rekan-rekan tadi bahwa tidak hanya mencoblos tadi yang disampaikan oleh Pak Riko, tapi besok pemilu kita harus clear, harus bersih dari kecurangan, harus hilang dari hal-hal yang sifatnya mempolitisasi sara, misalkan harus hilang persoalan-persoalan seperti persoalan-persoalan yang pernah kita dengar misalkan di pemilu tahun 2019 sampai menjadi momok yang luar biasa bagi demokrasi dengan stigma ada kampret dan ada heboh. Itu luar biasa hal-hal yang menjadikan demokrasi di tahun 2019 itu kristal menjadi perpecahan opini, perpecahan bangsa ini. Kalau kita kemudian hari ini tidak bisa menjaga cara baik dalam pemilu, kita bisa besok yang jadi presiden adalah presidennya rakyat, yang jadi DPD adalah DPD-nya rakyat, yang jadi dewan adalah dewannya rakyat, yang memang kembali nanti mereka bekerja untuk rakyat. Sampai hasil pemilu justru yang menderita adalah rakyat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf nanti lebih banyaknya kita berdiskusi. Demikian sebagai nanta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparannya. Jadi tadi kita juga banyak mendengarkan nih beberapa hal. Bentar, saya izin mute terlebih dahulu. Ya, saya tadi mendengarkan beberapa hal pokok penting di dalam Gen Z ini juga merupakan salah satu elemen penting nih dalam pemilu 2024. Dan inilah kalau kita lihat momen yang cukup baik sekali untuk terus digaungkan bagaimana kesiapan dalam pemilu 2024 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan lebih banyak berdiskusi kali ini. Di sini sudah banyak masuk pertanyaan-pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan silakan boleh tuliskan di kolom chat karena kita akan ada door prize menarik buat Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari, semoga tidak salah ini Bapak ya, Pak Januar. Bagaimana tanggapan dan saran Bapak narasumber tentang ketika kita ingin menyuarakan sesuatu namun dibungkam oleh pihak-pihak tertentu yang berpengaruh? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini boleh dimulai dari Pak Agus, boleh memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Jadi gimana nih untuk kita mungkin anak-anak muda yang mungkin selama ini kalau kita mau menyuarakan sesuatu itu kita dibungkam oleh pihak-pihak mungkin yang punya kuasa, punya pengaruh sangat besar di dalam dunia perpolitikan. Untuk Pak Riko dipersilakan boleh menanggapinya.
Silakan Mas Agus. Iya. Terima kasih, Mas Andreas. Saya pikir apa ya, konteks kita selama kita peduli pada bangsa dan negara ini dilandasi oleh sesuatu yang rasional, tentu penilaian pada sisi objektivitas, rasionalitas atas hitungan kalkulasi baik demi demi kita peduli terhadap bangsa dan negara ini, saya pikir adalah hari ini untuk membungkam sepertinya tidak terjadi, kecil kemungkinan terjadi, kira-kira begitu. Beda dengan di periode dulu, misalkan di zamannya kita melakukan aktivitas di kampus di tahun 90-an ya, dengan kita 94, 95, 96, bahkan sampai 97 itu, waktu itu kita masih terintimidasi lah kalau melakukan kegiatan-kegiatan di luar kampus, misalkan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya. Kalau di zaman-zaman itu iya, belum kita pernah lakukan. Tapi saat ini karena demokrasinya sudah semakin baik, pejabat-pejabatnya, penguasa ini juga sudah sangat peduli terhadap respon masyarakat, juga hal-hal yang sifatnya itu baik, positif, kebaikan bangsa dan negara. Saya pikir hari ini pemerintahan sangat sudah baik. Nah, persoalannya kalau masih ada intimidasi, gimana? Kira-kira begitu. Yang saya dengar, kan, belum pernah terlihat dan terdengar ada aktivis sampai diintimidasi terlalu jauh seperti zaman-zaman Orde Baru, misalkan. Jadi itu saya belum pernah dengar saat ini. Bahkan dari adik-adik kita pergerakan, itu respon dari pemerintah hari ini misalkan sangat baik, ketika memang itu kajiannya teman-teman baik, misalkan kajiannya memang itu dibutuhkan oleh pemerintah. Saya pikir hari ini bukan musimnya lagi di masa demokrasi yang sudah makin terbuka. Jangankan intimidasi karena hari ini sudah terlalu melek teknologi, apapun sekecil apapun, insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Mas Riko juga kaitan dengan kasus Lampung, padahal mahasiswanya ada di Australia, kan, tapi itu hasil kajian rasionalisasinya masuk secara rasio, memang itu yang terjadi, misalkan secara empiris itu yang terjadi, misalkan. Saya pikir itu adalah bagian dari hal-hal yang diapresiasi oleh kita. Tapi ingat, jangan pernah, saya ingin menyampaikan dalam forum yang mulia ini, generasi Z, jangan pernah takut terhadap siapapun. Yang penting itu dulu, berani dan bisa menyuarakan, itu yang terpenting. Lalu kemudian suara kita didengar, itu jangan aduh nanti saya diintimidasi. Nggak bicara begitu. Kita anak muda itu harus mampu memberikan karya yang terbaik buat bangsa. Kalau saya coba bangun, man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fabilisanihi, wa illam yastati' fabiqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Dan itu harus dipegang sama anak muda. Kalau anak muda sudah minim gagasan, sudah minim ide, sudah tidak punya keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan buat bangsa negara, bagaimana anak muda seperti Bung Karno sampaikan, anak muda adalah generasi penerus masa depan, bisa lumpuhkan negara. Kalau
anak mudanya lemah, anak muda yang cepat terintimidasi, mudah lelah pada gagasan, pada konsep bagaimana membangun negara ini. Aku kira itu kita harus punya hal-hal yang dimana masa muda adalah masa banyaknya ide, gagasan, keberanian yang harus ditunjukkan sama rekan-rekan. Terkait apakah keberanian ini, konsep ini, gagasan ini diapresiasi. Jangan melihat ke situ. Yang penting kita bisa mengapresiasi, bisa mengekspresikan bahwa ini saya anak muda. Begitu. Jangan anak muda selalu menonjolkan. Kan ada istilah begini, innal fata mayyakuluha anada walaisal fata mayyakulukan abi. Pemuda itu, nih saya pemuda, nih saya orang yang punya gagasan, nih saya pemuda yang punya ide, nih saya pemuda yang peduli sama bangsa dan negara. Bukan bilang pada dirinya, ini saya pemuda, cucunya jenderal, anaknya menteri, anaknya gubernur, anaknya wali kota, anaknya camat. Bukan itu pemuda. Pemuda adalah yang dia bisa menunjukkan jati dirinya. Dia itu pemuda. Kalau kata guru saya, mahasiswa itu salahnya aja adalah dapat salah, apalagi benarnya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa anak muda jangan takut untuk mengeluarkan gagasan, ide, konsep untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya pikir itu Andrea ya. Iya, baik. Pak, saya jadi ini Pak, tersalurkan semangatnya nih Pak dari Pak Agus nih. Untuk sebagai anak muda gitu ya, karena saya juga masih muda gitu ya Pak ya. Saya bersyukur banget. Tadi mungkin kalau saya bisa coba lihat saat ini juga anak muda sebenarnya tidak perlu takut untuk menyampaikan hal seperti itu kalau memang itu positif dan lain sebagainya. Bahkan malah istilahnya si peserta pemilu itulah yang sekarang perlu ini cerdas dan cermat. Karena segala sesuatu sekarang bisa diviralkan tadi seperti kata Pak Riki juga disampaikan. Jadi sehingga kita sebenarnya sekarang saat ini bisa dikatakan media online itu mempermudah untuk hal yang bisa kita gaungkan, bisa kita sampaikan. Kalau dulu mungkin ini ya Pak, kalau kita lihat mungkin di tahun 90-an gitu, kalau ada media menyampaikan apa, perusahaan yang tinggi bisa bayar untuk ditarik ulang gitu ya, istilahnya daerah jurnalnya bisa tarik ulang. Kalau saat ini satu viral terus ditarik ulang, media lain bisa ngangkat lagi gitu ya, apalagi media online begitu cepat. Itu yang saya lihat luar biasa sekali nih. Mungkin Pak Riko ingin menanggapi sepatah dua patah kata nih karena pertanyaan masih banyak banget. Iya ya baik. Saya pengen mengawali dengan pernyataan dari Ronald Reagan, Presiden Amerika ke-40 1981-1989. Ini yang menarik nih. The government is not solution to our problem. The government is problem. Clear itu kalimatnya. Ini juga sedikit menyindir kepada KPU ya. Yang jadi persoalan itu bukan masyarakatnya. Pemerintahnya yang bikin masalah. Lewat kebijakan yang sesat atau yang salah. Hingga menjadikan masalah itu sendiri. Itu Ronald Reagan, Presiden Amerika. Itu artinya apa? Fenomena itu menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri. Nah, tentu saya pasti berharap Pak, KPU adalah institusi yang masih bisa kita percaya. Jangan sampai seperti tadi ya. Kemudian nanti kalau tidak percaya, maka generasi ini akan kehilangan momentum untuk pemilu berikutnya. Jadi ini pijakan awal ketika generasi Z dan generasi milenial percaya bahwa demokrasi adalah mekanisme kita untuk menjaring pemimpin yang terbaik. Salib di momen ini, KPU ke depan mungkin sudah lain ceritanya. Bahkan generasi Z dan generasi milenial yang akan ikut memilih di periode berikutnya juga akan sudah acuh. Dan itu kecelakaan parah buat demokrasi. Makanya kalau baca bukunya Dawn Yusuf, mantan Menteri Pendidikan, dia sampai meyakini yang bikin negara ini akan bangkrut, bubar, berantakan
antah berantah nggak jelas, itu hanya persoalan satu. Nah, kemudian kalau kita tarik dengan pertanyaan, bagaimana kalau kami menyampaikan aspirasi? Saya pikir di era sekarang sudah jauh lah. Tadi Mas Agus sudah menyampaikan itu. Kita lihat ya kasusnya Luhut, Pak Luhut dengan Fathia ya, dengan Mas Haris Azhar. Itu kan ketika fakta yang disampaikan itu tidak sesuai harapan, maka siapapun berhak untuk menyampaikan gugatannya. Nah, itu satu sandaran di mana ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus memiliki sebuah anasir gagasan yang atau bukti yang cukup kuat, bukan sebuah pernyataan kosong bahwa kita pengen nyebut si A begini, si B begitu, meskipun kita ini hanya keyakinan sesaat tanpa ada bukti, itu yang membuat suasana penyampaian gagasan itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, di dalam forum ini maka saya pikir generasi milenial dan generasi Z bukanlah orang yang suka atau jahat ya memainkan data. Yang seperti tadi kita bilang, justru ilmuwan itu adalah orang yang memisahkan minyak dengan air. Ketika ilmuwan tidak bisa memisahkan air dan minyak, jangan mengaku sebagai ilmuwan. Berhentilah sebagai ilmuwan. Karena hanya ilmuwan lah yang bisa membedakan itu. Nah, ini tantangan moral yang saya sampaikan ke adik-adik. Ketika nanti adik-adik sudah jadi sarjana, sudah kuliah lagi jadi S2, S3 seterusnya, peganglah moralitas itu bahwa kita harus adalah orang yang bisa membedakan mana minyak dan air. Saya pikir ketakutan tadi tidak perlu ada lah di era sekarang. Demikian Mas Angge. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus sama Pak Riko untuk tanggapannya. Jadi ini satu pertanyaan luar biasa banget. Nanti untuk Kak Januar ya atau Bapak Januar nanti boleh informasikan kontaknya di kolom chat ya. Nanti kita akan kasih door prize-nya. Pertanyaan kedua nih Pak, kita masuk pertanyaan kedua nih, kayaknya kalau kita buat webinar ini bisa seharian full nih ya. Pertanyaan ternyata banyak banget nih hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Oke, terima kasih Pak Riko untuk pemaparannya. Saya tergelitik dengan hal-hal yang viral. Bagaimana kami pemilih pemula bisa cerdas dalam memilih karena banyak parpol yang saat ini seakan-akan menutupi sesuatu dengan keviralan. Misalnya, banyakin artis di parpolnya. Bagaimana tipsnya untuk kami pemilih pemula? Nah, ini sepertinya mungkin kekhawatiran nih Pak. Kayaknya ini kekhawatiran dari pemilih pemula. Karena mungkin selama ini banyak kalau kita lihat di media-media TV dan segala macam, wah kayaknya ini banyak dari kalangan artis, dari segala macam kalau saya lihat. Gimana sih cara kita memilih untuk peserta pemilu yang nanti akan ikut ini? Nah, itu mungkin lebih ke situ nih Pak pertanyaannya. Kalau artis dilarang untuk maju, suruh KPU bikin peraturannya dulu. Kalau KPU bikin peraturan melarang artis ya mungkin. Tapi saya coba jawab dulu ya Mas Agus ya. Ini Mas Agus. Ya. Saya pikir bahwa adik-adik generasi milenial dan Z ini bukanlah orang yang kelompok yang mudah tertipu. Kenapa? Karena tadi saya bilang sudah punya data sejak tidur sampai melek lagi. Nah, artinya kemampuan untuk melihat data, melihat fakta itu bukan satu yang dikhawatirkan. Kualitas generasi Z untuk melihat data sudah bisa dipercaya. Hanya persoalannya adalah sejauh mana data itu bisa dipercaya kan. Makanya kemudian butuh komparasi yang mendalam. Nah, komparasi yang mendalam itu bisa hadir dengan 3 hal. Yang pertama, kemampuan literasi. Adik generasi jangan pernah malas baca. Jangan pernah malas baca. Bacalah buku. Karena dengan membaca itu kita bisa melakukan komparasi. Yang kedua, jangan berhenti untuk malas berdiskusi. Karena diskusi itu adalah mempertajam wawasan, mengetahui posisi kita, dan bisa melihat lebih detail sebuah persoalan. Dan yang ketiga, peka dengan persoalan sosial. Dengan kepekaan tadi itu, kita bisa melihat fenomena ini sebenarnya berapa enggak. Contoh ya, misalnya, saya sih nggak mau bicara pemilu sebelumnya, bahwa kita sekarang sering melihat praktek pemilu atau kandidat itu berwajah manis ketika pemilu. Ternyata sebelumnya juga nggak begitu. Nah, kalau teman-teman bisa melihat kepekaan sosial tadi, rasanya mungkin nggak sih orang sampai sebegitunya? Atau kita bisa melihat data sebelumnya seperti apa sih di sebelumnya, dan untuk kita membaca kayak kata apa sih orang kayak gini. Nah, saya pikir hal itu akan membantu adik-adik untuk bisa memahami
fakta-fakta partai politik ini menyampaikan kebenaran atau bohong, atau kandidat ini menyampaikan sesuatu yang benar atau sesuatu yang bohong. Kemudian kita bisa menentukan sikap, bagaimana sikap kita, tanpa harus kita mencela mereka juga nggak apa-apa. Kan kebanyakan kita ketika ada bohong terus kita nyerang dia, lu bohong lu maaf aja ya bahasa kasar, bacot lu doang nih, besar gitu kan. Nah, ternyata kan kita tanpa harus melakukan hal itu, kita bisa melakukan konservasi diri untuk melihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang benar, ini caleg yang atau kandidat yang tidak sesuai kita pikirkan. Ya udah, maka di saat pemilu tidak perlu dipilih. Saya pikir itu 3 hal itu, rajinlah baca, kemudian perbanyaklah diskusi, dan punya kepekaan sosial. Terima kasih. Ya Mas Andreas. Oke, baik. Terima kasih. Mas Agus, artis banyak Mas Agus. Gimana Mas Nah, Agus? ini mungkin Pak Agus juga banyak Artis bukan artis. ya hal-hal praktis nih yang bisa diterapkan. Ya, terima kasih Mas Andreas. Kaitan dengan ya kita harus memilih cerdas itu adalah bagaimana sejauh mana kita mampu mengelaborasi bacalon-bacalon atau bacalon-bacalon. Kalau kita membaca dua kandidat itu kita mudah. Artinya yang pertama adalah profiling. Kita jangan sampai memilih kucing dalam karung. Atau kita memilih dikasih 50.000 langsung ke TPS milih dia. Atau dikasih sembako. Nah ini yang kemudian juga kita antisipasi dan kita perangi betul apa yang disebutkan Mas. Nah, alhamdulillah di pemilu 2024 atas gugatan di Judicial Review Mahkamah kembali ke pemilih itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah masih menggunakan proporsional terbuka. Dan artinya apa? Artinya teman-teman besok bisa memilih berdasarkan suara terbanyak. Artinya si calon itu akan jadi kalau mendapatkan suara terbanyak. Artinya teman-teman besok memilih bisa berdasarkan apa yang diyakini oleh teman-teman bahwa yang dipilih itu betul memiliki kompetensi, betul memiliki integritas yang baik, betul misalkan dia peduli terhadap masyarakat yang bukan kamuflase atas dasar tadi bingkai media sosial yang bisa memanipulasi publik misalkan. Nah ini harus dibedakan teman-teman. Mana yang sejatinya diri, mana yang sebetulnya yang bungkusan diri. Ini harus teman-teman paham. Apalagi teman-teman tidak dalam menjadi pemilih cerdas. Jangan sampai asupan-asupan dari bacalon-bacalon kemudian asupan yang saya maksud adalah tadi kasih kaos lalu memilihnya. Padahal kita belum tahu siapa dia. Apakah misalkan KPU hari ini bagi calon bacalon-bacalon yang terduga pernah menjadi narapidana juga itu kan ada persyaratan khusus. Misalkan dipublis di media massa, mensosialisasikan dirinya bahwa dia harus diwajibkan mengeluarkan secara administrasi ketika mencalonkan dia harus mengeluarkan itu minimal misalkan surat putusan pengadilan. Lalu kemudian kalau dia pernah selain mengusul putusan pengadilan juga dia ada keterangan dari lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga itu harus ada sosialisasi dirinya bahwa dirinya pernah dipidana kaitan dengan kasus apa. Nah, itu juga bagian dari KPU meminimalisir persoalan-persoalan. Jangan sampai bacalon-bacalon ini ya setidaknya kalau diumumkan dirinya dia berpikir malas juga nyalon kalau kemudian kita. Tapi kan juga yang terjadi faktanya juga ada juga yang masih nyalon kira-kira begitu gitu. Nah ini yang dimaksud adalah khususnya teman-teman milenial jangan asal milih. Asal milih dikasih sembako, milihnya dia. Padahal sembako itu isinya cuma 150.000 di dalamnya ini apalagi sarden dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung itu nggak banyak, nggak lebih dari 150.000. 150.000 itu kalau dibagi 5 tahun itu berapa dapatnya 0, ya kan? Sementara misalkan yang kita pilih ternyata mohon maaf bandar narkoba, yang kita
ternyata adalah hanya judi. Terus yang kita pilih ternyata adalah orang-orang mohon maaf ya, yang negatif gitu kan. Nah ini yang begini-begini ini kita harus tahu profiling yang kita pilih. Karena kalau kemarin terjadi suara tertutup, kita baru nggak akan bisa memprofiling orang yang jadi siapa, ya itu gimana putusan partai politik gitu kan. Karena partai politik yang memutuskan ya kalau nomor satunya si Anu ya udah pasti yang jadi nomor satu. Tapi kalau besok karena suara yang terbanyak adalah yang jadi, maka disitulah teman-teman harus bisa menentukan pilihannya, jangan sampai asal pilih. Yang kedua, dengan tidak asal pilih ini teman-teman nanti secara nyata memiliki kontribusi positif bagaimana menghasilkan. Dan negara ini yang kita harapkan. Kalau asal milih, asal nyoblos ya repot juga tanpa kita memprofil. Saya pikir itu Pak Andreas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Riko dan Pak Agus untuk tanggapannya. Jadi memang kita sebagai pemilih pemula juga harus menjadi pemilih yang cerdas, gitu ya. Jadi artinya tidak asal memilih, kita juga harus melihat hal-hal potensi yang ada. Saya juga tadi notice banget nih. Sekarang semua data itu sudah istilahnya semuanya bisa kita akses secara digital. Artinya itu menjadi salah satu modal untuk Gen Z boleh memilih itu juga berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan FOMO ya, istilahnya kalau orang sekarang kita sebutnya FOMO ya. Oh, pada milih ini ngikut ke sana, pada milih ini ngikut ke situ. Jadi tapi benar-benar sesuai dengan yang sudah ada datanya, sudah ada bukti-bukti nyatanya. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sama, saya lewatin saja ya Bapak Ibu peserta webinar. Nanti kalau kurang pas nanti saya kirimkan pertanyaan mungkin ke narasumber, nanti saya kirimkan jawabannya ke Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sambil saya mau membacakan pertanyaan ketiga, mengingatkan Bapak Ibu peserta webinar jangan lupa untuk mengisi presensi ya, karena kami akan mengirimkan untuk sertifikatnya ke berdasarkan hasil presensi yang sudah Bapak Ibu isi. Linknya sudah kami berikan di kolom chat baru saja, jadi bisa silakan diisi sambil mendengarkan sesi tanya jawab selanjutnya. Oke, mungkin ke pertanyaan ketiga nih Pak Agus dan Pak Riko. Ini pertanyaannya, apakah pemilu tahun 2024 masih bisa dipercaya pelaksanaannya jurdil? Bagaimana jika nanti kita menemukan tindakan curang, kemana kita menyuarakan kecurangan tersebut? Apakah suara kita, anak-anak muda ini bisa didengar? Terus karena saya lihat juga tadi pertanyaan sebelumnya, banyak Gen Z itu juga berniatan untuk golput saja. Dan sepertinya daripada ke TPS, Gen Z lebih suka cari hidden games-nya mereka. Nah, apa sih kemungkinan wacana untuk memaksimalkan pemilih Gen Z di zaman serba online ini? Pemilu juga online kah, Pak? Nah, ini pertanyaannya nih ya, Pak. Jadi, ini dua pertanyaannya sepertinya nyambung sekali berkaitan dengan hal itu. Mungkin saya izinkan untuk Pak Agus dulu nih, mungkin boleh menanggapi terlebih dahulu di bagian KPU lebih banyak tahu nih. Ya, terima kasih Mas Andreas. Kalau saya ditanya kaitan dengan pemilu 2024, yakin bisa fair untuk membebaskan teknik hadir, saya punya keyakinan karena apa yang kami lakukan adalah bagian tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan pada sisi prosedur teknis dan tata kelola, mekanisme, tata cara itu yang harus betul-betul dimaksimalkan oleh kami. Kalau yang kami sudah sampaikan harus sukses proses dan sukses hasil, maka konsekuensi logisnya adalah KPU harus mampu menjalankan mekanisme tata cara dan prosedur dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi peraturan KPU yang melekat yang harus kita laksanakan di kita. Nah, kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, sebetulnya ini kewenangannya Bawaslu. Tapi saya pernah di Bawaslu, kira-kira begitu. Pernah tahu lah kira-kira begitu. Nah, teman-teman, pelanggaran itu berdasarkan Undang-Undang 7 2011 itu ada 3. Pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilu. Satu lagi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 7 2011 itu adalah Bawaslu melakukan sengketa
bisa misalkan disampaikan, tapi secara normatif teman-teman harus melaporkan itu ke Bawaslu, baik secara tertulis ataupun secara lisan online ya. Secara online ada aplikasi yang dimiliki oleh Bawaslu, bisa melakukan secara aplikasi, menggunakan aplikasi. Nanti apa syarat dan lain sebagainya ada di sana. Nah, tapi kita sering menyarankan begini, kata di Bawaslu, teman-teman yang kadang-kadang takut nih, kalau melapor dirinya terpotret, takut yang dilaporkannya melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyakiti misalnya. Kita sering sampaikan apa-apa, teman-teman sampaikan ke kita, ke Bawaslu, yang kemudian nanti Bawaslu menindaklanjutinya sebagai temuan awal. Jadi yang penting teman-teman sampaikan, misalkan ada pembagian sembako, ada pembagian manfaat yang itu misalkan dilakukan oleh calon-calon yang ingin menjadi calon-calon legislatif, sampaikan ke Bawaslu. Via WA, bisa langsung bisa melalui email dan lain sebagainya. Kita sering sampaikan. Nah, nanti kami akan tindak lanjutin atas laporan itu, dan banyak kemarin ketika kami di Bawaslu Kota Tangerang kita banyak melakukan itu. Informasi-informasi yang sering kita dapat misalkan dari teman-teman media, karena teman-teman media ini di Kota Tangerang misalkan sangat aktif. Juga hal yang sama adalah pengawasan Bawaslu dengan teman-teman kita ini hampir mirip, sama-sama ingin mensukseskan pemilu. Nah, karena jurnalis tidak punya kewenangan melakukan tindakan, maka mereka melakukan laporan kepada Bawaslu. Dan kita yang melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan terkait lainnya. Jika apa yang tadi teman-teman sampaikan, lapor kepada dan sebagainya, kira-kira ke Bawaslu. Tapi kalau takut, ya sampaikan aja dulu ke Bawaslu. Nah, teman-teman Bawaslu akan mungkin teman-teman nggak akan dikomunikasi sama teman dan sebagainya. Yang terpenting di forum ini, jangan sampai generasi Z ini ada pelanggaran pemilu malah diam, itu yang bahaya. Kalau teman-teman diam, ini bahaya ini, gitu kan? Kalau teman-teman tidak peduli, ini yang bahaya, gitu loh. Maka generasi Z dengan kecanggihan teknologi hari ini yang dikuasai oleh teman-teman, itu yang harus dioptimalkan. Apa yang tadi diharapkan oleh Mas Riko, itu sesungguhnya yang diharapkan oleh dari generasi ini. Publish aja kalau berani, langsung publish gitu kan, di TikTok, medsos, di mana juga ada kecurangan, ada malu-malu apa dan sebagainya. Bisa kan seperti itulah. Tapi kalau nggak berani, sampaikan ke Bawaslu. Ya kan secepatnya, karena limitatif ada waktu pelaksanaan mengeksekusi sebuah pelanggaran itu juga ada batasan waktunya. Tidak lebih dari 7 hari dari kejadian Bawaslu harus menyelesaikan. Tidak boleh kalau lebih dari 7 hari apa daluarsa sanksinya, nggak bisa diproses, gitu kan? Tapi kalau kurang dari 7 hari Bawaslu cepat mengeksekusi, apalagi itu adalah tindakan pidana pemilu, ya harus diselesaikan karena di sana ada gakumdu di kaitan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu. Itu Bawaslu akan melibatkan unsur kejaksaan dan unsur kepolisian. Saya pikir itu tambahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus nih pemaparannya sudah sangat clear banget nih. Jadi teman-teman semuanya Gen Z jangan takut untuk boleh menyuarakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan tadi ya berkaitan dengan evaluasi pemilu nanti, dan jangan lupa sampaikan ke Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang akan menjadi penanggung jawab untuk berkaitan terselenggaranya pemilu nantinya. Nah, mungkin dari Pak Riko boleh menanggapi juga berkaitan dengan hal tadi. Ini sekaligus pertanyaan terakhir Bapak Ibu karena sekarang sudah 15.51, kita sudah hampir 2 jam nih ya. Jadi silakan Pak Riko boleh menanggapinya sekaligus. Sedikit saja. Kembali ke tadi pernyataan Pak Ronald Reagan, saya pikir KPU lah yang harus bisa menjawab itu, meyakinkan kepada publik bahwa
kami adalah lembaga yang kredibel dalam bekerja, profesional dalam bertindak. Dan itu yang harus muncul wajahnya di publik, hingga kemudian nanti publik, terutama generasi Z dan generasi milenial, itu bisa mempercayai hasilnya. Dan apa-apa yang kemudian terjadi, generasi Z dan generasi milenial, saya pikir bisa melakukan upaya seperti yang disampaikan oleh Mas Agus ya, melakukan upaya-upaya. Justru saya malah khawatir kalau generasi Z dan generasi milenial bukan hanya diam, tapi menjadi pelakunya. Nah ini kan berat ya, ketika kita diskusi di wajah ini dia berwajah manis, tapi ternyata di belakang dia menjadi pelaku. Ini kan suatu hal yang merepotkan juga. Saya berharap generasi Z dan generasi milenial tidak menjadi aktor penyebaran berita bohong. Satu kali aja, jangan pas sekali. Karena kita adalah kaum akademisi, kita ilmuwan, menjaga moralitas. Kalau kita sedikit terjebak dalam alur itu, maka berhentilah kita sebagai seorang ilmuwan. Ya, jadi sarannya Mas Agus bahwa percayakanlah KPU itu tetap bekerja baik, kemudian laporkan ketika ada temuan. Saya pengen menambahkan, janganlah adik-adik juga menjadi bagian dari pelaku. Saya pikir itu Mas Andreas. Mas Agus, makasih Mas Agus. Berat kerja KPU Mas Agus. Oke, baik. Mungkin sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini, mungkin dari Pak Agus boleh kasih satu statement terakhir untuk kami Gen Z ini untuk melek pemilu, dan nanti juga dilanjutkan dari Pak Riko satu statement. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan foto bersama. Oke, silakan Pak Agus, boleh memulai terlebih dahulu. Terima kasih Mas Andreas. Pemilu ini adalah tanggung jawab kita semua. Maka bukan hanya tanggung jawab partai saja, tapi tanggung jawab wilayah. Oleh karena itu, hari ini kita bersama-sama mencoba melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jangan sampai golput, harus memilih anak muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Dilanjutkan dengan Kak Riko, silakan Kak Riko. Ya, ketika memang betul kata Pak Agus ya, pemilu itu adalah tanggung jawab kita bersama, tapi dalam pelaksanaannya tanggung jawab KPU. Nah, jadi kita juga sama-sama kita ngawasi proses demokrasinya, kita juga sama ngawasi KPU-nya, Bawaslu dan DKPP-nya, agar dia bekerja seperti apa yang kita harapkan atau seperti undang-undang yang berlaku. Nah, saya yakin Mas Agus dan kawan-kawannya punya integritas yang bisa kita percaya. Nah, saya yakin demokrasi 2024 jauh lebih sehat dan menjadi pemilu yang terbaik dalam negara ini. Terima kasih Mas. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Agus dan Pak Riko untuk penyampaian materi dan juga sesi diskusi pada sore hari ini. Begitu ya. Bapak Ibu peserta webinar, nah kami akan mengumumkan nih ya, Bapak Ibu yang akan mendapatkan door prize dari kami. Kami sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Kita kasih semua nih ya, ternyata kita kasih semua untuk door prize-nya. Untuk Kak Prudence Cynthia akan kami kirimkan untuk e-money-nya, nanti boleh tuliskan nomor handphonenya di kolom chat, boleh kirim ke saya secara personal. Lalu dari Kak Januar Men, ya ini Bapak atau Kak boleh, nanti boleh kirimkan alamat Bapak, nanti kami akan kirimkan buku yang dipersembahkan dari Pak Riko ya, jadi nanti boleh dituliskan alamatnya, alamat rumah lengkapnya untuk kami kirimkan buku. Lalu di sini ada Bapak Tarma. Bapak Tarma kami juga akan kirimkan e-money untuk Pak Tarma. Untuk Pak Warsito juga kami akan kasih e-money. Jadi silakan boleh tuliskan nomor handphonenya, mau GoPay, OVO atau lainnya boleh tuliskan. Lalu untuk Kak Raffi nih ya, Kak Raffi ya, kami juga akan kirimkan untuk buku. Silakan boleh kirimkan alamatnya ya di kolom chat. Boleh secara personal ke saya atau di grup, nanti panitia akan catat juga boleh. Lalu setelah itu ada Kak Indah S. Kak Indah S juga kami akan kirimkan buku. Jadi silakan boleh kirimkan alamat lengkap rumahnya. Lalu Kak Veronica, Kak Raditya kami juga akan kirimkan buku. Silakan boleh ditulis alamat lengkapnya, kirim ke kami. Lalu setelah itu kami juga akan kasih e-money untuk Kak Setiawan dan Kak Towiyah gitu ya. Jadi silakan boleh kirimkan nomor handphone, OVO atau GoPay untuk kami kirimkan. Lalu kami juga apresiasi untuk 4 penanya selanjutnya, tadi 10 penanya pertama begitu ya. 4 penanya selanjutnya kami juga akan kasih e-money juga ke Kak Vanas Hendrianto, Kak Maya, Kak Efta dan Kak Andreas Maliombo. Silakan boleh tuliskan nomor handphonenya.
untuk kami boleh kirimkan mau ke OVO, GoPay, atau lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, saya bersyukur banget pada kesempatan sore hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan gitu ya. Ini di dunia komunikasi juga sebenarnya sangat relate banget tadi dengan yang disampaikan oleh dari Bapak-Bapak sekalian, sehingga kami pun mahasiswa yang ada boleh semakin meningkatkan kapabilitas kami khususnya dalam dunia politik ya, karena memang semuanya di tahun 2024 akan banyak berkecimpung di dunia politik itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekedar mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat, begitu ya. Kami akan kirimkan untuk sertifikatnya maksimal 7 kali 24 jam. Mohon Bapak Ibu boleh mengisikan alamat email yang benar dan nama yang akan dituliskan di sertifikat. Sekali lagi, Bapak Ibu diingatkan untuk boleh mengisi link presensi yang ada. Oke, baik. Ini momen yang ditunggu-tunggu karena kita akan melakukan foto bersama. Jadi mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, boleh menghidupkan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, jadi biar semuanya kelihatan begitu ya. Biar semuanya ada momen yang bisa diingat bahwa mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu setelah ini mungkin akan tutup dengan makan daging-dagingan begitu ya. Jadi silakan kita boleh sama-sama dokumentasikan terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini ada ada 2 slide ya di saya. Saya akan screenshot bagian yang pertama. Silakan Bapak Ibu boleh kasih ekspresi terbaiknya. Saya akan ambil gambar hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu gaya bebas ceria gitu ya. Karena hari ini pada sukacita semua kan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan kalau nanti makan daging segala macam jangan lupa ya jaga pola makannya, jangan sampai kelebihan ya. Itu pesan sponsornya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir di kesempatan pada webinar kali ini. Mengucapkan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendukung Universitas Siber Asia, bantenpro.id, dan juga dari LDP untuk boleh LDP LP yang boleh mendukung juga acara kegiatan pada hari ini. Dan tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Agus dari KPU Banten dan juga Bapak Riko dari IDP LP. Sekali lagi kami dari panitia, dari Great Plains Event Organizer mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di event-event selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.